Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan koreograf kita, yaitu Pak Lulung Sumiarso. Beliau bukan saja sekedar seorang insinyur, tetapi beliau punya kemampuan seni dan budaya yang sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita kedatangan tamu Pak Lulung Sumiarso. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Jamil M. Roshid. Beliau dosen yang relatif muda, dibandingkan dengan saya. Meskipun sama-sama rambutnya putih, beliau memiliki karakteristik yang sangat mendasar, yaitu critical thinking. Jadi berpikiran kritis. Terus Pak Adi Supriyanto, sama-sama jurusan teknik elektro, para dosen, ibu dan bapak, dan yang sangat-sangat membanggakan adalah mahasiswa ITS TOP top. Pak Adi, waktunya kan 20 menit minus pengantar ya. Oleh karena itu saya awali dari pengantar dulu. Tolong pengantarnya jangan dihitung. Jadi begini, kita itu harus bersyukur betul. Tadi Pak Daniel di sesi yang awal tadi sudah menyampaikan, kenapa kita ini ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Sempat nggak sampai semua tanya kepada Yang Maha Kuasa, ya Tuhan, kenapa Engkau mentakdirkan aku menjadi orang Indonesia? Apa kita ini bangga menjadi orang Indonesia, atau kita malu menjadi orang Indonesia? Bangga atau malu? Ketoannya kurang. Bangga atau malu? Kalau saya bersyukur dan bangga, Allah mentakdirkan saya menjadi orang Indonesia. Bersyukur dan bangga. Kenapa? Ada 40 alasan, 40 alasan. Opo awak dhewe kudu syukur dan bangga menjadi orang Indonesia. Kalau 40 ini saya sampaikan satu persatu, habis pengantarnya itu. Oleh karena itu saya menyampaikan 3 alasan saja. Opo awak dhewe kok kudu syukur, kudu bangga ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Yang pertama, piro jumlah penduduk dunia? Piro jumlah penduduk dunia? Sak dunia itu kabeh piro penduduk dunia itu? Sekitar 7,2 miliar. Coba baca di lapornya UNDP 2013. Nanti ketemunya angka kira-kira 7,2 miliar. Dari 7,2 miliar itu, berapa yang menjadi orang Indonesia? 240 juta. Sing 7 miliar gak dadi wong Indonesia. Sing dadi wong Indonesia sampean tok. Coba bayangkan, dari 7,2 miliar mek 240 sing didadekno wong Indonesia. Itu kita bersyukur betul. Dari 240 juta itu, piro sing dadi mahasiswa? Dari 240 juta, piro sing dadi mahasiswa? Tahun 2004
jumlah anak Indonesia, 100 anak Indonesia yang usianya 19 sampai 23 tahun, 19 sampai 23 tahun yang bisa menjadi mahasiswa hanya 14 anak dari 100, 14%, tepatnya 14,6%. Tahun 2013 kemarin, piro saya sudah di mahasiswa dari 100 anak untuk anak Indonesia yang usianya 19 sampai 23 tahun. Jumlahnya 29,8. Artinya apa? Hampir 2 kali lipat lebih. Selama 10 tahun yang tadinya hanya 14 anak, sekarang sudah hampir 30 anak setiap 100 anak Indonesia. Kita bersyukur. Lah sing 70 gak dadi mahasiswa. Sing dadi mahasiswa 30. Dari 30 itu berapa yang jadi mahasiswa PTN, perguruan tinggi negeri? Berapa? Nggak banyak, nggak sampai 40%. 40% dari 30 sampai dihitung rolas lah kira-kira. Dari 12-an anak tadi itu, sing dadi mahasiswa ITS piro kabeh? Nah, tadi sampai ini sudah ditakdirkan dari 7,2 miliar Allah memilih kelompok 240 juta. Dari 240 juta ini Allah memilih kelompok yang lebih kecil lagi, dan lebih kecil lagi cuman kira-kira mungkin mahasiswa ITS itu ya sampai lihatnya gitu mahasiswa ITS kurang mampu. Dan dari seluruh mahasiswa ITS yang berkesempatan mendengarkan ceramahnya Pak Lulu, Pak Daniel, dia sampai dia tidak sempat, kurang syukur, atau di bahasa Surabaya kurang ajar, ajarnya sih kurang. Itu alasan yang pertama. Pak Hadi masih pengantar, ya, masih pengantar. Ya. Alasan yang kedua, tadi Pak Lulu menarik mengantarkan satu sentuhan yang terakhir tadi. Waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, ya, di Indonesia ada apa? Ayo coba singgung. Jadi waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah itu di Indonesia ada apa? Ono wong apa gak ada wong? Ayo coba, ono wong apa gak ada wong? Tahun berapa Nabi Ibrahim itu sebelum Masehi? Kira-kira tahun berapa? Kira-kira sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kalau sampai pelajari sejarah peradaban Indonesia, Gunung Padang yang sekarang ramai diteliti itu usianya lebih tua peradabannya dibanding dengan zamannya Nabi Ibrahim. Jadi waktu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah di sana, di Indonesia sudah ada peradaban. Itu lu mosal tidak bangga dari orang Indonesia, bangga kok. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ini ada peta Indonesia. Ya, ini peta Indonesia. Coba bayangkan, letakkan peta Indonesia ini dalam peta dunia. Ya, kaitkan dengan peta dunia. Nggone nang ndi? Posisi geografisnya ada di mana? Tadi Pak Daniel sudah nyinggung banyak. Lobang itu artinya laut maksudnya. Kenapa? Iki mesti pangeran bekalan gitu. Tidak mungkin yang Maha Kuasa menciptakan kita di situ terus pulau Indonesia modelnya lubang-lubang kayak begini, gak mungkin. Karena apa yang diciptakan oleh yang Maha Kuasa itu tidak sia-sia,
tidak percuma, mesti ono kali. Kalau sampai melihat dari peta dunia, tidak ada negara yang menempati di sini, tidak ada kecuali Indonesia toh. Coba kalau peta dunia, kalau Indonesia di negara sini peta Indonesia, nggak ada jadi. Oleh karena itu, saya boleh berbeda pendapat dengan Pak Daniel, kan boleh berbeda pendapat dengan dia. Paradigma kita itu ada namanya paradigma or paradigm. Bangun pakai pendekatan ini atau ini, maritim atau daratan. Ya, tadi Pak Daniel sudah mengulas, sudah saatnya pakai maritim yang harus digenjot. Oleh itu harus menjadi pos maritim dunia. Oke, saya tidak menggunakan pendekatan itu, tetapi pendekatan adalah N. Yo maritim, yo daratan. Karena negara kita bukan pakai NPRI, bukan, tapi NKRI. Bukan negara Persatuan Republik Indonesia, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh, bedanya kesatuan kalau persatuan. Sampai boleh ide. Ya. Cari bedanya kenapa Partai Persatuan Pembangunan, kenapa bukan Partai Kesatuan Pembangunan. Mesti orang bedanya kenapa kita pakai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Persatuan Republik Indonesia. Itu pengantar. Nah, oleh itu sekarang saya masuk materinya. Masuk materinya saya tak dibawa aja supaya ingatannya susah. Kaitan waktu. Jadi kan untuk cecek sedikit. Tadi sih amok supaya tak detik. Baik, semua sudah tahu kalau kemajuan suatu bangsa itu ditentukan oleh SDM, bukan SDM. Pak Luhut, Pak Daniel tadi sudah ini, semua sudah tahu. Semua juga sudah tahu bahwa kualitas SDM itu diukur pakai apa? Mbak, pakai apa cara mengukur kualitas SDM? Biasanya bohong, terserah. Kuliah paling gak enak kalau pakai ditakon. Jadi kualitas SDM itu seringkali diukur dengan menggunakan indeks pembangunan manusia, Human Development Index. Itu cara mengukur untuk mengetahui. Nah, semua juga sudah tahu, kecuali yang belum tahu. Indeks pembangunan manusia itu diukur melalui 3 hal, yaitu pendidikannya, kesehatannya, dan pendapatan per kapita. Awake waras, duweke akeh, tur pinter. Bahasa gampangannya begitu. Pinter tadi itu jangan diartikan hanya pinter satu dimensi. Cerdasnya itu tidak hanya cerdas IQ, tetapi EQ-nya, SQ-nya juga begitu. Ya. Jadi mahasiswa ITS itu paling tidak harapannya ya 3 tadi itu. Pinter, suwehat, sugi. Kalau ditambahin lagi ganteng, tur wayu. Begitu. Nono wong Interpol dosen. Taruhlah sapa dosen lagi ini. Pak Adi lah Pak. Ya. Interpol.
Tapi loro-loro sama. Dia rumus opo ya hafal, Laplace hafal, hadapan hafal, Fourier hafal. Ya, taruhlah ditanya kayak apa rumusnya transformasi Laplace, Fs sama dengan integral B tak beringat Ft E pangkat min St dt, hafal semua. Ya. Tapi kalau ngajar di depan kelas, waktu-waktu mahasiswa gak tego arep takon. Nek tak takoni aja-aja muntah darah. Oleh itu harus sehat. Tetapi sebaliknya, dosen ini sehat banget. Tapi lolo ditakoni gak tego dia. Demikian juga kalau ada dosen pinter, sehat, utangnya sama. Nah kita akan juga berharap begitu. Oleh itu yang namanya indeks pembangunan manusia itu pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, pendapatan per kapitanya bagus. Nah kita bayar rektor, yuayu, yonatan, tuh. Soalnya orang winter, wayu, sugi, wali, tapi gak gini, harus diapakan. Gak jadi apa-apa itu, ya tadi kocok kan. Terus, mas, terus. Ini. Jadi saya berharap, tadi di pengantar saya sampaikan kita harus bangga menjadi Indonesia. Harus bangga. Nah urusan persoalan gak kurang-kurang, tapi justru persoalan itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita selesaikan. Ini data ini disampaikan oleh McKinsey Global Institute tahun 2012. Dia mengatakan bahwa Indonesia Today tahun 2012 maksudnya, Indonesia itu 16 terbesar ekonomi dunia. Jadi ele-ele wawak dhewe ini 16 terbesar. Oleh itu kenapa kita G20? Kok bukan Malaysia? Kok bukan Singapura? Kok Indonesia? Kurang syukur. Nanti tahun 2030 katanya McKinsey Global Institute itu kita akan masuk 7 terbesar ekonomi dunia. Tepuk tangan. Tadi Pak Daniel juga sudah memberikan ilustrasi Indonesia itu seperti tanah yang ada di perapatan, mahal. Sekarang memang iya seperti itu. Kita itu kalau di luar negeri, saya beberapa kali ikut APEC maupun G20, meskipun portofolio saya bukan seperti Menteri Ekonomi, tapi saya beberapa kali berkesempatan ikut APEC maupun G20. Kita dihormati betul. Dihormati betul. Hanya dalam negeri saja yang tidak begitu hormat. Di luar negeri hormat betul. Karena apa? Ini. Dan 2014 yang lalu, bulan Maret atau April, kita sudah masuk di 10 terbesar. Waktu ada World Economic Forum di Manila, diserahkan posisi Indonesia 10 terbesar. 16 mencolok ke 10 terbesar. Oleh karena itu kita bangga menjadi Indonesia. Kita rawat kebanggaan itu terus saja sampai habis. Ya. Sebentar, mandek dulu di sini. Ini nanti data ini saya persilakan diambil, di copy, bebas. Supaya kita punya optimisme, karena orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang pesimis. Dia kalah sebelum bertarung. Kita ingin buktikan ini, kalau kita mau optimisme, ini habis, ininya habis. Ada yang volunteer punya ini, punya laser pointer.
Tidak ada. Berarti MySPTS masih miskin. Miskin laser pointer. Ya, ya. Coba di situ dilihat. Anggaran pendapatan negara kita tahun 2004 itu 403 triliun. 403 triliun. Tahun 2014 1.600 triliun. 1.600 triliun, 4 kali. Jadi selama 10 tahun kita bisa bangun, bisa mendapatkan anggaran 4 kali lipat. Ambil contoh lagi, pendapatan per kapita yang nomor 5, itu tahun 2004 1.100, sekarang 4.000 sudah, 4 kali lipat. Meskipun dia ada gini rasio disparitas, yang kaya sama yang miskin, itu persoalan tersendiri harus kita selesaikan. Tetapi rata-ratanya sekarang sudah relatif naik 4 kali lipat. Dulu mahasiswa ITS waktu zaman saya, zamannya Pak Daniel, itu saya kira yang bawa mobil bisa dihitung. Bisa dihitung. Sekarang yang bawa mobil nggak bisa dihitung. Entah itu kredit, entah itu utang, dan tidak penting, tapi yang penting bawa mobil. Banyak parkir nggak cukup, minimal sudah. Itu. Terus apalagi anggaran pendidikan tadinya 21 triliun, sekarang 400 triliun. Jadi ini saya sampaikan untuk menumbuhkan optimisme. Memang iya kita punya persoalan, tetapi kita bisa kelola. 5-10 tahun ke depan harus jauh lebih bagus lagi. Oleh karena itu kita bantu pemerintahan sekarang, siapapun pemerintahnya harus sukses. Kalau bahasa yang saya sampaikan, nek gak iso ngewani ojo repoti. Turu wae kuwi penting. Kuwi becik dibanding pelek tur repoti. Mendingan turu dibanding pelek tur repoti. Terus ini dari 240 juta tadi itu 240 juta ya, berapa jumlah penduduk Indonesia yang usia 0 sampai 9 tahun? Ono niku men waca kari maca ya 46 ratus yang tengah ya. Oke. 46 juta yang usia 0 sampai 10 sampai 19 tahun 44 juta. Yang usia 20 sampai 29 ada 41 juta. Jadi Indonesia ini itu kita bersyukur betul dikaruniai penduduk usia mudanya atau usia produktifnya jauh lebih besar dibandingkan yang usia non produktif. Kembali ke sebelumnya Mas, kembali ke sebelumnya. Yang grafik, nah ini yang merah ini atau kuning itu adalah perbandingan antara ya, usia produktif dengan non produktif. Kalau jumlahnya ini bukan paling bawah, paling rendah. Di sini tahun 50-an ada di sini. Terus turun, terus nantinya akan naik lagi. Itu artinya apa? Artinya pada periode 2005 sampai 2035 penduduk usia produktif Indonesia itu yang paling besar terjadi di 2005 sampai 2035. Apa rahasianya? Pernah sampai takkan pangeran, nopo panjenengan berikan di Indonesia itu usia produktifnya kok 2005 sampai 2035? Pernah tanya ke pangeran? Belum pernah tanya. Kalau sampai tanya kepada yang Maha Kuasa melalui kontemplasi, paling tidak saya sendiri sudah bertanya kepada yang Maha Kuasa melalui kontemplasi,
dialog saya kira-kira dengan Tuhan begini. Wahai Tuhan, nopo panjenengan nyukani usia produktif itu kok 2005 sampai 2035? Jawaban Tuhan kira-kira begini. Kira-kira karena saya tidak dapat jawab langsung. Orang Indonesia, kondien kamu dulu waktu mendeklarasikan Indonesia merdeka, kamu nyebut-nyebut jenengku dengan rahmat Allah, kan begitu? Itu ada di dalam dokumen negara itu. Oleh karena itu, aku berikan rahmat kembali, dan rahmat ini belum pernah aku berikan sepanjang Indonesia merdeka, yaitu jumlah usia produktif yang jumlahnya luar biasa, agar kamu persiapkan 100 tahun Indonesia merdeka 2045 ini. 10 tahun setelah 2035 kita masuk 100 tahun Indonesia merdeka, 1 abad Indonesia merdeka. Itulah nanti kejayaan Indonesia, dan Anda semua ada di situ. Karena terus karena Anda semua ada di sini. Anak yang usianya 09 tahun itu tahun 2045, dia usianya akan 35 sampai 44 tahun. Anak yang usianya 10 sampai 19 tahun nanti 2045 usianya 45 sampai 54. Anak yang usianya 20 tahun sampai 29 tahun nanti usianya antara 55 sampai 60 sekian. Mereka mati. Ya kan? Jadi siapa yang akan mengendalikan Indonesia di depan 30 tahun di depan? Anda semua. Saya doakan 20 tahun di depan yang jadi presiden di antara kita. Saya doakan yang jadi menteri pendidikan nanti di antara kita. Saya doakan yang jadi rektor nanti di antara kita. Saya doakan yang jadi gubernur, yang jadi orang top-top adalah alumni kita. Apa iso? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Siapa yang mengira 30-40 tahun yang lalu ada anak dari Pacitan bisa jadi presiden 2 kali? Siapa yang mengira ada anak dari Solo bisa jadi presiden yang sekarang Pak Jokowi? Tidak ada yang mengira. Kalau saya bisa mengira sampai jadi presiden yang akan datang, seandainya maju saja, maju. Seandainya saya tahu bahwa dia ini yang akan jadi menteri atau presiden akan datang, saya yakin sama Pak Daniel akan diambil mantu. Gak apa-apa, meskipun kurus, meskipun agak hitam sedikit, gak apa-apa, karena calon presiden. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, Allah yang Maha tahu. Kembali lagi supaya tahu. Jadi sekali lagi optimisme. Terus saja. Pak Haji kurang berapa Pak Haji? Pak Haji habis Pak. Terus saja. Sebentar lagi saya tunjukkan. Nah ini yang tema yang diminta ke saya, yaitu tentang daya saing Indonesia. Ya ini. Daya saing Indonesia itu tahun 2012-2013 itu ranking 50. Pada saat ranking 50 orang mengkritik luar biasa, mencemooh, saya pun juga dicemooh, ini gimana? Karena kualitas pendidikannya kayak begini, makanya rankingnya jadi 50, kalah dengan yang lain dan seterusnya. Tapi alhamdulillah tahun 2013-2014 naik dari 50 ke 38, naik 12 poin. Tidak ada yang kasih komentar. Memang itu kalau naik positif, tidak ada kritik, tidak ada yang nyanjung, tidak apa-apa.
tapi kita bisa menaikkan 12 poin. Sepanjang sejarah Indonesia merdeka paling tinggi kenaikannya yaitu 2013-2014. Tahun 2014 kemarin naik lagi dari 38 ke 34. Naik. Kalau ini naik terus 2 poin, 3 poin, nanti lama-lama kan jadi lagi 10. Terutama kalau yang lain tidak boleh naik. Ya kan? Akan naik. Bayangkan 50, 38, 34, tahun depan taruhlah 30, tahun depan lagi 25, nanti lama-lama 10 itu. Oleh karena itu tugas kita semua. Terus saja, terus ini terakhir aja. Nah, ini gambar ini mestinya jelas. Yang mempengaruhi daya saing bangsa itu yang pertama di situ ada, yaitu institusi, ada inovasi, ada technological readiness, ada higher education and training, ada primary education and health, dan seterusnya. Ini semua nanti saya berikan sampai ambil. Ya, tidak ada copyright, yang ada copyright. Ya, ambil itu. Di situ ada data-data yang sangat menarik bahwa kita itu move on, moving forward, maju terus. Apalagi nanti ditambahi sampai semua dalam rangka kuliah di ITS, tambah bagus, insya Allah jablas. Negara-negara lain akan jablas. Indonesia itu ibaratnya kapal tanker raksasa, kapal induk. Kapal induk itu kalau mau bergerak susah bergeraknya, tetapi kalau sudah jalan itu nggak bisa diinduk, nggak bisa ditahan. Kapal-kapal kecil bangsanya Malaysia, Thailand, Singapura, karena kapal induk ini horok semua ini. Percayalah, mereka sekarang sangat hormat kepada kita karena kita sekarang moving forward. Dan Anda semua syaratnya satu, yaitu berpikir kritis, high order thinking. Nanti kalau ada pertanyaan. Yang kedua, kepribadian yang utuh. Yang ketiga, memiliki hubungan sosial yang bagus. Saya kira itu. Selamat kepada mahasiswa ITS, dan ini termasuk materi atau kesempatan yang paling bagus akan kegiatan seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.